Diharapkan adalah dengan penghematan energi ini, emisi gas buang juga akan berkurang dan bisa membantu kelestarian alam. Jadi, alasan mesin mobil semakin diperkecil adalah alasan-alasan yang sangat penting. Namun, setelah mesin mobil diperkecil, timbullah masalah yang saya sampaikan di awal video, yaitu LSPI. Nah, masalah ini awalnya tidak terlalu kentara di mobil dengan port fuel injection, atau biasa orang menyebutnya port injection saja. Tetapi akan lebih jelas efek LSPI ini di mobil dengan direct injection, atau sekarang lebih dikenal dengan mesin GDI. Apalagi jika dipasangi turbo, jadi TGDI, turbo gasoline direct injection. Nah, efek LSPI ini menjadi misteri bagi insinyur-insinyur pembuat mobil. Dan kemudian dilakukanlah berbagai cara untuk mengatasi efek dari LSPI ini. Karena LSPI ini secara perlahan namun pasti akan merusak mobil secara permanen. Nah, apa bedanya mobil dengan port fuel injection dengan yang direct injection? Di sini bisa saya gambar sedikit. Jadi kalau ini adalah klep masuk, jadi ini adalah intake masuknya ruang bakar ke ruang bakar. Ini kemudian klep out, dan ini adalah silinder, dan di sini ada piston. Nah, port fuel injection ini mesin yang banyak dipakai di berbagai negara. Tetapi apa bedanya dengan gasoline direct injection ini? Letak injektornya itu ada di intake masuk ini, atau intake udara masuk. Jadi di sini disemprotkan bahan bakar bersama udara, lalu kemudian dibakar di ruang bakar ini. Kemudian di sini tentu ada busi. Ini busi ya. Jadi inilah mesin yang sering kita dengar port injection atau port fuel injection. Sedangkan pada mesin turbo GDI atau direct injection itu berbeda sekali. Jadi ini klep masuk, kemudian busi seperti biasa, kemudian port out, lalu ini silinder, dan ini pistonnya. Nah, disinilah letak dari injektornya. Jadi langsung diinjeksikan bahan bakar ke ruang bakar di sini. Nah, berbeda sekali dengan yang port injection ini. Jadi ada yang meletakkan injektornya di sini, ada juga yang di samping busi di sini ya. Dan semua teknologi ini telah memicu munculnya gejala pembakaran dini pada kecepatan rendah. Nah, walaupun efek buruk dari LSPI ini cukup fatal, namun produsen mobil tetap memproduksi mobil dengan konsep hemat biaya produksi, emisi gas buang rendah, dan lebih hemat bahan bakar dengan cara memperkecil mesin. Bagaimana solusinya? Nah, salah satu yang dikembangkan adalah oli atau pelumas. Nah, di sini saya akan gambarkan pada tahun 2000-an awal itu dikembangkan oli dengan spesifikasi API SL. Namun seiring waktu dianggap API SL ini tidak memadai, kurang memadai, sehingga tentang waktu tahun 2000-an sampai 2010 dikembangkanlah API SM. Jadi tentang 2000 sampai 2010. Nah, tepat di tahun 2010-an ini dikembangkanlah atau ditingkatkan lagi menjadi SN. Dan rentang 2010-an sampai 2020, di rentang waktu ini dikembangkan lagi SN+. Nah, SN+ ini kalau tidak salah itu tepatnya tahun 2018, dan ini harus berbarengan dengan spesifikasi ILSAC GF5. Nah, nanti di tahun 2000-an
di tahun 2020-an ke atas itu berkembanglah API yang lebih tinggi daripada SN+, yaitu SP. Nah, mengapa produsen oli terus mengembangkan kemampuan dari suatu pelumas di dalam mesin? Itu karena tujuannya salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya LSPI ini. Dan klaim dari API SP adalah oli dengan kalsium, tingkat kandungan kalsium yang rendah. Jadi penguapan oli yang mungkin menyusup masuk ke ruang bakar, dan jika oli tersebut mengandung kalsium, maka sebelum piston mencapai titik mati atas, terjadi ledakan oleh karena kalsium ini. Sehingga oli dengan spesifikasi API SP itu harus rendah kalsium. Dan oli dengan spesifikasi API SP itu melewati 7 tahap tes dibandingkan dengan API SN yang kalau tidak salah 5, ini 3, yang jelas saya lupa, yang jelas di belakang API SP ini tesnya lebih sedikit, sedangkan API SP ini tesnya sampai 7 tes. Dan API SP ini setara atau harus juga memenuhi spesifikasi dari ILSAC GF6. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut tentang ILSAC GF6 ini. Nah, oli dengan ILSAC GF6 ini terbagi dua. Jadi ada GF6A dan GF6B. Nah, oli dengan spesifikasi ILSAC GF6A ini harus dipenuhi oleh oli dengan SAE yang encer. Misalnya 0W20, kemudian 0W30, 5W20, kemudian 5W30, dan yang terakhir adalah 10W30. Saya tulisnya di sini saja. Namun, oli yang berstandarisasi GF6A ini harus ditandai dengan logo API Starburst. Namun banyak saya lihat oli yang sudah sudah SAE seperti ini, namun tidak ada logo API Starburst-nya. Nah, bisa kita lihat oli motor ini dengan SAE 5W30. Di sini ada logo API Starburst. Dan jika oli tersebut SAE-nya lebih daripada 5W30, maksud saya 10W30, itu sudah ke misalnya 5W40, 10W40, itu boleh tidak mencantumkan logo API Starburst. Karena oli tersebut tidak perlu untuk memenuhi standar GF6A ini. Jadi cukup logo API donat seperti ini sudah cukup. Jadi di sini tertulis API service-nya, kemudian di dalam sini SAE-nya, cukup seperti itu. Nah, khusus untuk yang GF6B ini, untuk saat ini hanya untuk SAE 0W16. Jadi lebih encer lagi daripada 0W20. Jadi usaha untuk hemat bahan bakar atau sumber daya alam dan mengurangi emisi gas buang, ini diusahakan terus-menerus dengan memproduksi oli yang sangat encer dengan spesifikasi GF6B. Dan itu adalah SAE 0W16. Apa tanda dari spesifikasi GF6B ini? Adanya logo API Shield. Nanti saya tampilkan gambarnya. Dan setahu saya belum terlalu banyak oli dengan SAE 0W16, apalagi kita di iklim tropis, itu belum banyak. Yang pernah saya lihat hanya kalau tidak salah, seingat saya itu merek Ravenol. Produsen oli seingat saya banyak mencantumkan logo API donat seperti ini. Namun saat ini sangat jarang saya menemui oli dengan logo API donat seperti ini, apalagi Starburst. Padahal walaupun API service-nya SL, SM, SN itu harus ada logo
seperti ini jika oli tersebut benar-benar mengambil sertifikasi dari American Petroleum Institute. Di sini tertulis APSL dan tidak ada sama sekali logo API Donat. Untuk logo API Starburst tentu tidak perlu karena ini SAE-nya 10W40. Namun di oli berikut ini seharusnya sudah ada logo API Starburst karena SAE-nya sudah 10W30. Dan karena dia APSN, minimal dia juga ada logo API Donat. Namun apakah ini salah? Tentu ini juga legal. Jadi keduanya legal ya. Yang punya logo API Donat dan logo API Starburst maupun yang tidak, itu legal. Karena oli yang tidak mencantumkan logo tersebut telah menguji dengan metode tes mandiri. Tes mandiri bisa kita lihat bahwa salah satu produsen oli itu menggunakan metode tes VIE sequence dengan cara membandingkan oli yang sudah memenuhi standar, misalnya ini SP, dia kemudian menguji olinya. Jika oli tersebut oli buatannya sesuai dengan kemampuan oli yang sudah memenuhi standar API SP, maka produsen tersebut akan menulis bahwa olinya telah memenuhi standar API. Jadi kalau teman-teman bingung kenapa banyak oli yang sudah tidak mencantumkan logo API Donat, menurut saya pribadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sulitnya mendapat sertifikasi API, sehingga jarang lagi oli mencantumkan logo API Service Donat seperti ini, padahal dulu banyak yang mencantumkan. Kemudian diperketatnya penggunaan logo API Donat dengan memberikan sanksi kepada produsen yang sebenarnya tidak mendapat sertifikasi dari API, sehingga oli yang beredar sekarang benar-benar bisa diketahui apakah dia meet requirement atau memenuhi persyaratan, seperti misalnya oli Shell Helix Astra ini, atau yang oli yang memang benar-benar telah di-approve oleh atau diuji oleh API. Saya tidak mengatakan oli yang tidak ada logo API-nya, baik Donat maupun Starburst, itu tidak bagus atau tidak berkualitas. Namun, tanda bahwa oli tersebut sudah di-approve atau melewati serangkaian uji dari API sendiri, itu pasti mencantumkan logo Donat. Dan jika kekentalannya 0W20, 0W30, 5W20, 5W30, dan 10W30, itu pasti mencantumkan logo Starburst. Ini adalah oli dengan base oil 100% sintetik, sama persis dengan Motul HTX 100. Jadi ini oli Top One Evolution yang saya pakai sebelumnya, dan sekarang saya menggunakan Motul HTX 100 Plus. Keduanya 100% sintetik. Kedua-duanya juga API SP. Di sini bisa kita lihat API SP, dan ada tertulis SP, SN plus, SN, kemudian ILSAC GF6A. Sama persis dengan ini, SN, SN plus, dan SP, ILSAC GF6. Tetapi pada oli Top One ini tidak ada logo API Donat maupun API Starburst. Tetapi yang unik adalah komitmen Top One untuk membuat oli dengan kemampuan yang setara. Bisa kita lihat dari fiturnya. Di sini tertulis Mitigates Low Speed Pre-Ignition (LSPI). Dalam bahasa Indonesia, mengurangi risiko pembakaran tidak normal. Kemudian, Engineered to meet demands of TGDI. Jadi, dirancang untuk mesin teknologi turbo gasoline direct injection. Jadi, Top One membuat oli ini dengan kualitas menyamai Motul HTX 100 ini, tetapi Top One sendiri tidak ada logo API Donat maupun API Starburst, seperti halnya Motul. Tetapi teman-teman jangan berpikir hanya Motul yang punya logo ini. Saya pernah melihat logo seperti ini di merek AMSOIL, Liquimoli, kemudian kalau tidak salah Q8, Mobil One.
hampir kelupaan. Jadi Mobil One juga ada seperti ini. Video ini saya buat untuk murni edukasi saja, tidak bermaksud menjelek-jelekkan produk A dan mengunggulkan produk B. Saya tidak dibayar apa-apa oleh produsen manapun, murni video edukasi saja. Dan semoga teman-teman mendapat manfaat dari video ini. Nantikan video saya yang berikutnya, di mana saya bisa jelaskan lebih sederhana tentang spesifikasi atau standarisasi yang dimiliki oleh suatu oli. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan selalu menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat.